Baiklah, selamat datang di pelatihan kita kali ini. Kita akan membahas kiat dalam berbicara sebagai narasumber pada workshop dan seminar untuk pelatih cabang olahraga. Nih, pertama-tama selamat datang saya ucapkan kepada Coach Jeffrey yang telah hadir di sini agar mengasah skillnya dalam berbicara sebagai seorang narasumber pada workshop dan seminar. Oke, untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aldo Yusuf Satria Simonsong. Saya memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepelatihan olahraga, sport science, strength and conditioning, dan juga coach education, lalu penelitian dan pengembangan olahraga, dan juga pembinaan prestasi atlet. Dan selengkapnya sudah tertera pada slide dan bisa Coach Jeffrey akses, bisa baca di situ segala macamnya tentang diri saya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita mulai, kita akan melakukan absensi. Coach Jeffrey, selamat datang di pelatihan kali ini. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat. Oke, bisa kita mulai fokus untuk mengikuti pelatihannya kan, Coach? Bisa, Coach. Oke, mantap. Kita akan menyampaikan tata tertib bagaimana caranya agar pelatihan yang kita jalani ini lebih efektif. Yang pertama itu handphone silahkan di silent, Coach Jeffrey. Lalu juga kalau ketika ingin pergi ke toilet juga dipersilakan ada di belakang ruangan sebelah kanan. Lalu lanjut untuk coffee break dan makan akan kita adakan ketika setelah selesai materi, dan juga kedisiplinan waktu dalam pengerjaan nantinya akan ada yang Coach Jeffrey kerjakan. Oke. Selanjutnya ada safety induction. Bagaimana peralatan yang Coach Jeffrey butuhkan telah tersedia dan posisinya itu senyamannya. Jangan sampai minum yang udah tersediakan malah nantinya tersenggol dan mengganggu Coach Jeffrey dalam proses pembelajaran kita. Dan juga lingkungan ruangan kita ini sudah didesain untuk kita bisa nyaman dalam mengikuti pelatihan. Dan juga hidrasi, ketika Coach Jeffrey ingin minum dengan minum yang telah disediakan dipersilahkan, dan juga jangan sampai minumannya tertumpah tadi ya, baik itu ke buku ataupun ke device Coach Jeffrey sendiri. Lalu ketika mengalami kelelahan boleh lakukan peregangan sedikit saja, oke, kepala dan tangan, stretching gitu agar bisa tetap regain fokusnya. Oke, sebelum kita memulai ke tujuan, pernah nggak kira-kira Coach Jeffrey menghadiri seminar yang materinya sangat bagus, tapi setelah selesai Coach Jeffrey tidak ingat apa-apa? Pernah kira-kira? Kayaknya pernah sih, Coach. Pernah ya? Berarti Coach Jeffrey ini luar biasa sekali, sering mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar juga ya? Iya, Coach. Wah, begini nih, salah seorang coach yang sangat peduli untuk materi yang akan diajarkan kepada atlet-atletnya dan juga materi-materi yang akan disampaikan ke orang tua atlet. Nah, kira-kira kenapa Coach materinya itu bagus tapi tidak bisa ditangkap? Banyak faktor sih, Coach. Kayaknya salah satunya itu pikiran saya ini, Coach, banyak kali yang saya pikir ya, Coach. Itu. Nah, untuk saat ini kalau menanggapi dari yang Coach bilang, saya minta kepada Coach untuk masalah-masalah yang lain di luar pelatihan ini boleh kita pikirkan sebentar, kita fokus untuk belajar bagaimana caranya bisa Coach Jeffrey nantinya akan menjadi seorang pembicara dalam workshop dan juga seminar. Nah, oke. Dan tujuannya dari pelatihan ini adalah agar peserta mampu menyusun dan menyampaikan makalah mengenai topik apapun secara profesional, dan juga harapannya akan menjadi seorang narasumber pada workshop dan juga seminar. Nah, kira-kira nih Coach Jeffrey sebagai seorang pelatih, workshop dan seminar ini Coach nanti tujuankan kepada siapa? Kepada atlet kayak, Coach. Kepada atlet. Apakah cukup kepada atlet saja, Coach, kira-kira? Sama orang tuanya juga sih. Nah, benar. Ide yang bagus itu, Coach. Kenapa?
dalam proses pelatihan, dalam proses yang coach kerjakan mendidik atlet dalam pembinaan prestasi, orang tua punya ambil andil yang besar. Kenapa? Karena waktu berlatihannya bersama coach itu satu sesi 2 jam ya kan, dalam sesi. Nah sisanya mereka bersama orang tuanya. Mungkin nantinya ketika coach menjadi narasumber, coach bisa menyampaikannya itu kepada audiensnya itu orang tua, bahkan rekan-rekan pelatih lainnya yang berada di tempat yang sama dengan coach ataupun yang mahasiswa yang magang bersama coach. Nantinya coach bisa membawakan materinya. Begitu kira-kira untuk tujuan dari pelatihan kita. Oke, di awal ini sebelum kita memulai materi, saya akan memberikan soal pretest, di mana nanti coach, ini dia pretestnya, silakan diisi nama dan juga diisi semaksimal mungkin agar kita bisa mengetahui posisi pemahaman Coach Jeffrey sebelum materi diberikan. Semampunya coach dikerjakan. Oke, cukup. Sudah selesai kan coach? Sudah. Oke, terima kasih coach. Lalu kita akan beranjak ke materi kita. Materi kita ini nantinya terdiri dari 3. Sini sudah telah tersedia, dan juga kita masuk kepada materi pertama, yaitu membuat perencanaan makalah. Oke, di sini tersedia, bisa coach akses, coach lihat bahwasanya di perencanaan makalah ini ada 3 item, yaitu yang pertama menguasai topik workshop, yang kedua menguasai bahasa komunikasi, dan yang ketiga itu menyusun materi. Nah, yang pertama tentukan topik dari workshop yang akan Coach Jeffrey adakan. Misalnya nih, apa sih kira-kira yang menjadi kendala dalam proses latihan yang Coach Jeffrey rasakan di lapangan? Mengenai apa kira-kira? Mengenai atlet lagi, coach. Oke, mengenai atlet di bidang apanya coach nih kira-kira? Banyak atlet saya kayak coach yang disiplinnya kurang. Wah, coach sangat menyoroti bahwasanya tingkat kedisiplinan atlet. Oke, nah itu bisa coach jadikan nantinya nih, kedepannya setelah ini coach bisa langsung menjadi seorang narasumber nih dengan topik kedisiplinan tadi. Jadi coach yang pertama udah mengetahui nih topik apa yang mau coach buat tentang kedisiplinan atlet. Nah, lalu selanjutnya setelah coach mengetahui topik yang mau dibawakan, coach perlu yang namanya itu menguasai bahasa komunikasi kepada siapa nantinya, kepada siapa audiensnya. Bisa jadi atlet, itu tuh yang sering direct jumpa sama coach, atau kepada orang tuanya. Nah nantinya workshop atau seminar yang coach berikan juga menggunakan bahasa yang akan disampaikan bukan hanya kepada atlet, mungkin kepada orang tua dari atlet, dan juga yang ketiga tadi, rekan-rekan sesama pelatih ataupun mahasiswa-mahasiswa, dan mungkin suatu saat nanti coach bakalan buka workshop kepada seluruh khalayak. Nah, tergantung kepada audiens seperti apa, coach harus memilih penata bahasa yang seperti apa pula, sedemikian rupa. Oke, dan yang ketiga di situ menyusun materi. Nah, setelah coach mengetahui topik, setelah mengetahui audiens kira-kira targetnya siapa, yang ketiga ini coach perlu tahu nih, perlunya menyusun makalah, di mana makalah tentang kedisiplinan tadi bisa kita akses nih dari buku kepelatihan, dari buku tentang psikologi yang membahas kedisiplinan, agar ada kompetensi-kompetensi yang akan coach sampaikan dan tersampaikan secara maksimal. Begitu dia coach. Untuk di poin pertama, membuat perencanaan makalah. Kira-kira nih dari perencanaan makalah ada kira-kira kesulitan dari coach atau mau ditanya atau didiskusikan? Pas sejauh ini oke. Terima kasih atas atensi dan perhatian dari Coach Jeffrey. Kita lanjut nih ke poin yang kedua, menyampaikan makalah yang telah tadi disediakan, telah coach rancang, telah coach susun kepada peserta seminar atau workshop. Nah, di bagian ini coach bisa baca bahwasanya ada 2
topik di dalam menyampaikan makalah pada peserta. Yang pertama itu penyampaian makalah, dan yang kedua itu cara meyakinkan kepada peserta. Oke, kira-kira dapat nih kan coach bedanya? Satu penyampaian, dan kedua cara meyakinkannya kepada peserta. Sama seperti yang tadi pertama pertanyaan, materinya bagus, ketika cara penyampaiannya kurang, bisa jadi merupakan kendala yang tadi coach alami. Bahwasanya pernah materinya bagus disampaikan oleh pembicara, tapi coach tidak ingat apa-apa setelahnya. Nah, ini dia yang mau kita bahas. Yang pertama, penyampaian makalah. Nah, penyampaian makalah ini banyak mekanismenya coach. Bisa dari yang sekarang itu zaman teknologi, kita memakai PowerPoint. Nah, untuk device-nya nanti yang bisa disampaikan, mungkin di tempat pelatihan coach ada infocus, bisa dipampangkan PowerPoint-nya langsung ke situ, direct dari laptop, atau layar TV nih biasanya di klub bisa ditampilkan. Atau kalau memang tidak ada layar TV, tidak ada infocus, bisa coach print out nih tampilan PowerPoint-nya. Kenapa? Biar bisa tersampaikan kepada orang tua. Namun memang itu tadi, dengan keterbatasan teknologi, kita perlu ekstra dalam penggunaan fotokopi kali. Kita print out satu dan kita perbanyak dan kita bagikan kepada seluruh peserta nantinya, begitu. Untuk ini kita lanjut ke yang kedua, cara meyakinkan. Nih, di sini nih poin pentingnya, bahwasanya coach Jeffrey harus mampu meyakinkan dari materi yang coach bawakan tadi, bagaimana audiens dari coach, baik itu atlet, baik itu orang tua atlet, atau umum yang akan coach lakukan nanti, bebas kepada siapa saja. Tapi bagaimana nih poinnya, cara coach untuk bisa meyakinkan mereka? Nah, caranya itu agar bagaimana coach melakukan persiapan dan maksimal. Mungkin nih, apa kendala kira-kira coach? Apakah coach agak sedikit ragu nih dalam berkomunikasi dalam kelas ramai, dalam seminar gitu yang biasanya direct satu arah? Gimana kira-kira? Seringkah coach melakukan itu? Nggak sering. Nah, mungkin cara coach meyakinkan ini, coach lebih perlu sering nih kepada atlet memberikan briefing secara lebih proper. Tapi coach persiapkan, misalnya mau membahas sesuatu, seolah-olah mini mau membuat sebuah workshop narasumber pada workshop. Nah, dengan cara itu kecil-kecilan dulu kepada atlet. Nah, ketika ada orang tua atlet datang, anggap itu sebagai cara coach untuk melatih. Jadi agar ketika coach menyampaikan, bisa sekalian meyakinkan. Itu dia coach caranya, tips dan triknya. Lalu lanjut untuk poin yang ketiga nih. Poin yang ketiga, untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan. Nih, di puncaknya tadi penyampaian makalah melalui presentasi. Ini yang tak kalah penting coach. Bahwasanya kita setelah memberikan sebuah materi, sebuah seminar, sebuah workshop, coach tetap perlu controlling evaluasinya itu bagaimana pelaksanaannya terjadi. Apakah sudah maksimal, apakah sudah bagus. Nah, itu bisa coach lakukan melalui observasi ataupun seperti tadi yang kita lakukan, tes di awal, dan nantinya ketika pelatihan kita ini selesai juga coach akan melakukan post test, pre-test di awal dan post test di akhir, agar controlling materi yang coach sampaikan tadi tersampaikan dengan baik, terserap dengan baikkah. Begitu kira-kira coach. Ada pertanyaan sampai sini coach? Pas ya? Jadi kesimpulannya dari materi yang telah saya sampaikan, bahwasanya pembuatan perencanaan makalah ini penting, lalu tak kalah penting lagi untuk penyampaiannya, dan yang ketiga bagaimana coach caranya mengevaluasi yang telah coach rancang, yang telah coach lakukan, baru coach bisa menilai, oh ternyata saya sebagai narasumber pada workshop dan pelatihan telah berjalan dengan baik dengan cara coach evaluasi. Jadi ya kira-kira gitu untuk sebelum kita menutup ini, bagaimana? Adakah diskusi dari coach? Tapi sebelum coach mau bertanya nih, mungkin coach sudah menyiapkan pertanyaan yang akan coach tanyakan nih. Saya akan bertanya terlebih dahulu sama coach. Bagaimana sih coach Jeffrey? Menurut coach Jeffrey nih, yang mana yang paling penting bagi seorang narasumber? A. Banyaknya materi.
B. Banyaknya berbicara. C. Peserta memahami pesan. Atau D. Slide presentasinya bagus. Gimana nih menurut coach? Yang paling penting bagi seorang narasumber? C coach. Kenapa kira-kira? Karena coach, buat apa kita nggak ngerti, banyak bicara, banyak materi, bagus slide-nya, tapi kita nggak paham coach pesertanya. Iya, itu udah mindset yang kita tanamkan. Dan coach setelah memahami apa yang diperlukan untuk menjadi seorang narasumber. Oke, mungkin ada pertanyaan dari coach? Begini coach, dalam membuat perencanaan makalah ini coach, biasanya itu materi-materinya, teori-teori dari mana coach? Teorinya atau pemilihan materinya? Pemilihan materinya gitu coach. Oh, baik. Jadi begini coach, untuk menjadi seorang narasumber mungkin coach perlu latar belakang nih. Apa sih yang seperti yang tadi saya tanyakan pertama di awal? Apa kira-kira kendala? Nah, dari kendala-kendala yang terjadi ini, coach udah analisis nih, udah observe. Oh, ini masalah, ini masalah, ini masalah. Nah, bisa coach pilih satu persatu saja. Jadi banyak yang bisa coach lakukan dengan mekanisme tadi. Coach analisis nih, ada masalah, coach rencanakan pembuatannya untuk yang disampaikan. Baru setelah coach rancang sedemikian rupa, coach presentasikan bahwasanya seperti ini, harapannya seperti ini. Coach yakinkan dengan pesan-pesan yang coach masukkan dari solusi dari coach agar masalah yang coach rasakan tadi terselesaikan. Dan terakhir coach lakukan evaluasi pemahaman mereka setelah mengikuti seminar bagaimana, dan setelah itu coach bisa melihat di lapangan apakah terjadi perbedaan. Dengan harapan ketika setelah coach berbicara tentang itu, perubahan terjadi. Begitu coach kira-kira. Untuk referensi-referensi lainnya bisa dicari di banyak sumber, bisa dengan diskusi. Kita feel free untuk diskusi selalu. Jangan sukar untuk bertanya coach. Bahkan ketika pelatihan ini telah selesai, kita berharap ke depannya bisa melakukan diskusi dan sharing secara terus-menerus ke depan. Gitu coach kira-kira. Terjawab kira-kira? Pas coach. Oke. Untuk mengakhiri sesi kita ini, kita akan melakukan yang namanya post test. Nah, ini dia bagian dari evaluasi tadi. Silakan diisi dengan apa dari materi yang sudah coach sampaikan, coach dapat tadi dalam pelatihan kita. Oke, kira-kira sudah selesai coach? Sudah. Oke, terima kasih banyak coach. Ada kendala dalam mengisinya? Pas coach. Pas. Aman ya? Aman. Oke. Lalu lanjut untuk setelah adanya evaluasi bagi coach, ini ada nih form feedback kepada penyelenggara. Oke. Aman coach dalam mengisinya? Ada kendala? Sudah selesai? Sudah coach. Oke, terima kasih coach. Dan juga di akhir, sebelum kita pulang ini, kira-kira kalau masih ada yang mau ditanya boleh. Tapi kalau sudah tidak ada, kira-kira bisa dirapikan perlengkapan coach, item-item coach yang bawa tadi, jangan sampai ketinggalan nih. Nanti sudah jauh pulang harus kembali lagi untuk mengambilnya. Lalu juga terima kasih. Ada kata penutup dari saya kepada kita semua, bahwasanya nantinya Coach Jeffrey kan akan menjadi seorang narasumber nih dari materi yang sudah disampaikan. Seorang narasumber tidak diukur dari seberapa banyaknya dia berbicara coach, tetapi dari seberapa baik pesertanya telah memahami pesan yang disampaikan. Dan juga mengapa seperti itu? Karena tujuan komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menciptakan pemahaman dan perubahan. Demikian pelatihan yang bisa saya berikan. Kiranya semua materi yang disampaikan bisa coach sampaikan, bisa coach terima dengan baik, dan coach eksekusi di lapangan sebagai narasumber pada workshop atau seminar lainnya. Terima kasih. Semangat.